Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Wartanijani, saya Hubi di sini. Di masa pandemi ini, kami berharap teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di masa dan sekarang kita lagi di bulan Ramadan, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Teman-teman semuanya, saya di studio, di depan saya atau di samping saya ada beberapa narasumber yang semoga menginspirasi nanti. Ini adalah siswa-siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, khususnya di Lombok Timur, dan ini akan menjadi salah satu inspiring untuk teman-teman semuanya, bagi remaja-remaja yang ada di luar sana. Berprestasi tidak ada batasnya, begitu. Nah, ini di samping saya ada beberapa siswa kita atau siswa kita semuanya di sini, bahwa mereka ini mendapat beberapa kategori juara. Nah, ini akan berbagi informasi nanti bersama kita semuanya, teman-teman Wartanijani. Kita akan sapa langsung adik-adik kita atau siswa-siswa kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini suaranya kayaknya kegembiraan semua nih. Alhamdulillah ya. Puasa semua? Alhamdulillah ya. Jadi ini luar biasa adik-adik kita dari ada beberapa kategori yang didapatkan dan menjadi salah satu inspiring bagi remaja-remaja kita di Lombok Timur khususnya, dan semoga ini teman-teman atau adik-adik semuanya ini menjadi salah satu contoh lah di teladan untuk teman-teman kita. Nih, kita ingin kenalan dulu dari yang samping kanan saya. Nih, yang pertama yang kayaknya sendiriannya nih paling ganteng di sini. Nih yang lain nih cantik semua nih. Coba dikenalkan dulu. Ya, hai, perkenalkan, nama saya Naufal Quraish Azimah. Okay. Ya, saya tinggal di Lombok Tengah, Desa Batunyale. Yeah. Dan saya masih kelas 11 jurusan IPA. Oke, dapat juara apa sih kemarin? Untuk tahun ini ya, dari bulan-bulan yang kemarin. Yang pertama itu ada yang tingkat nasional, yaitu dari ajang Olimpiade Academic Science Indonesia. Alhamdulillah saya bisa meraih medali emas. Oke, sebelumnya ini supaya teman-teman kita nggak ini agak penasaran lah, supaya penasaran teman-teman kita. Dari nama Adik Noval nih, terus yang di sampingnya dulu nih, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aditya Astarika. Oke. Saya siswa kelas 11 IPA. Saya berasal dari Lombok Timur. Oke. Tadi siapa? Yolanda ya. Yang paling ujung? Perkenalkan, nama saya Syafira Aulia Putri, kelas 10 IPA 1. Oke, dari? Berasal dari Sukamulya, Lombok Timur. Oke, Lombok Timur juga ya. Nah, ini teman-teman semuanya, ini akan kita kulik-kulik bahasanya ya. Jadi kita akan tahu nih informasinya seperti apa sih, siswa-siswa kita, adik-adik kita ini prestasinya seperti apa sih, sehingga masuk di podcast Wartanijani ini akan berbagi informasi nanti. Nah, satu-satu nih saya akan tanya nih dari Abang Noval ya. Abang Noval ini kemarin ini dapat juara apa nih, selain tadi sedikit dikasih rahasia sedikit tadi, apa nih, juara apa nih? Ya, selain yang tadi yang saya sebutkan, ada juara nasional yang kedua, yaitu dari ajang Student Competition Center of Indonesia. Alhamdulillah saya juga meraih medali emas. Kemudian yang terakhir, informasi dari bulan ini, dari ajang Universal Math International. Jadi tingkat nasional, alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu. Oke. Ya. Ini luar biasa, dari medali emas. Ya. Ini berarti internasional nih, Abang Noval nih, luar biasa. Suatu kebanggaan kah, atau gimana sih rasanya nih jadi juara Olimpiade, dapat medali emas lagi, gimana nih perasaannya? Ya, alhamdulillah ya, dari saya awal masuk Man Insan Cendekia Lombok Timur sudah rutin mengikuti lomba dari bimbingan Pak Guru. Saya sudah sering mengikuti lomba-lomba. Ya,
memang awalnya itu belum mendapatkan juara, kemudian perunggu, perak, dan akhirnya sekarang emas. Oke, itu menjadi pencapaian luar biasa. Berarti selama setahun ini baru mendapat emas, medali emas gitu. Ya, emas baru. ya baru. Dan itu internasional loh, Pak. Yang ini nasional. Oh, nasional. Emas. Oke, yang internasionalnya? Kemudian saya mencoba mengikuti ajang internasional yang kemarin. Kemudian alhamdulillah langsung dapat yang perunggu. Oh, perunggu. Ya. Oke, luar biasa. Itu di kategori yang mata pelajaran matematika. Matematika. Wow. Ini teman-teman jadi salah satu inspiring kita lah. Ya. Ini matematika ini tahu sendiri lah. Matematika gimana gitu ya. Tapi nanti akan bagi-bagi dari adik yang paling samping Abang Noval nih. Gimana Yolanda, gimana perasaannya? Awalnya sebelum mencoba kami ragu untuk mengikutinya karena ini lombanya per tim begitu. Dari angkatan kakak kelas sebelum kami selalu mendapat juara, dan di sekolah kami mendapat piala bergilir yang diberikan ke sekolah yang mendapat juara umum setiap tahunnya. Oke. Nah, alhamdulillah tahun yang kemarin sekolah kami mendapat juara umum dan meraih piala bergilirnya. Namun untuk tahun ini piala bergilirnya pindah ke tangan sekolah lain karena kami hanya mendapat predikat juara di bidang short movie dan cerpen. Oke, itu short movie ya. Jadi timnya itu buat video pendek gitu. Kemudian itu yang dikategorikan dan dapat kategori best. Oke, luar biasa. Ini gimana sih satu tim itu bekerja jadi buat movie atau shoot movie-nya itu video pendeknya seperti apa kerjanya dengan teman-temannya? Kasih tahu tema. Tema yang diberikan oleh panitia lombanya adalah nostalgia. Sebelum membuat filmnya, kami berdiskusi bagaimana kami membuat sebuah kreativitas untuk menyesuaikan dengan tema yang diberikan. Kami kerja kelompok, kerja sama. Di sana kami Gimana? Kami berdiskusi bagaimana untuk membagi kelompok. Ada yang membuat naskahnya, ada yang membuat posternya, ada yang menjadi kameramen, sutradara, dan produser. Itu satu tim berapa, adik? Satu timnya? Maksimal? Tidak ada batas maksimal yang ditentukan. Nah, yang kemarin berapa tim satu timnya itu? Tim kami kemarin berjumlah sekitar 13 orang. Oh, banyak ya. Iya. Ini jadi salah satu juga yang tadi seperti Abang Noval ini jadi inspiring juga untuk teman-teman. Nanti akan bagi-bagi sedikit ya. Kira-kira buat kemarin itu kesusahannya apa karena satu tim nih bekerja dengan banyak orang. Susah nggak sih ketika satu tim bekerja dengan 13 orang kemudian buat video pendeknya itu susah nggak ketika bareng-bareng sama temannya? Malah karena kita kerja sama, pekerjaannya menjadi semakin ringan gitu ya. Oke. Oh, nggak ada kesusahan gitu loh di tengah jalan gitu kemudian ini gini kita nggak ini gitu, nggak ada yang begitu. Saat mepet deadline gitu kan. Oke. Batas akhir pengumpulannya hari kalau tidak salah tanggal 15 Maret jam 12 waktu Indonesia Barat. Lalu saat proses editingnya sampai jam 11 malam itu pun masih belum selesai, dan kami sebagai timnya khawatir gitu karena Deadline juga waktu maksudnya waktu yang ditentukan. Tapi karena kegigihan dan kerjasama yang bagus, alhamdulillah film kami bisa terkirim. Oke, itu kolaborasi ya. Jadi kolaborasi antara satu tim nyatu, jadi bisa terselesaikan dengan baik sehingga dapat kategori best
Jadi ini jadi salah satu. Kemudian ini yang paling ujung, Adek Safira. Gimana nih? Ceritakan sedikit gimana sih perasaannya dapat juara atau dapat olimpiade, dapat kategori yang memang diimpikan oleh setiap anak-anak nih, remaja gitu. Kategori di mata pelajaran? Di mata pelajaran biologi. Oh, biologi. Oke, itu informasi dari Pak Guru atau gimana? Atau ada yang sendiri yang mencari? Nyari sendiri. Oh, nyari sendiri. Ya. Oh, jadi ada juga diberi kebebasan untuk cari informasi. Oh, ini ada lomba nih, Pak Guru, kita mau ikutan gitu. Ya kayak gitu. Oke. Tapi di sekolah ada bimbingan dari guru-guru? Karena masih kelas 10 jadi belum. Oh, belum. Oke. Tapi selama ini memang ada bimbingan khusus untuk biologi misalnya begitu. Ada. Beberapa hari dalam seminggu ada yang mendapat bimbingan dari Pak Gurunya. Kalau nggak salah 2 kali seminggu. Oh, karena masih daring juga ya. Oke. Itu setiap hari 2 kali dalam seminggu itu memang latihannya seperti apa? Atau bimbingannya seperti apa dari Pak Dikasih Guru? materi baru kayak disuruh coba-coba jawab soal. Oke, luar biasa. Dan hasilnya sekarang Ade dapat juara gitu ya, luar biasa. Nah, ini saya bertanya ke Bang Noval ini. Ini satu-satunya sendiri cowok ya? Iya, ada teman. Ada beberapa ya. Oke, ini jadi salah satu. Wow, ini kategori yang luar biasa matematika nih. Seperti apa sih pendampingan atau sebelumnya nih? Gimana perasaan orang tua nih ketika mendengar nih? Wah, anak saya nih dapat juara gitu. Gimana perasaan orang tua? Alhamdulillah mereka pastinya turut senang dengan bahagia ya. Berita yang bahagia. Oke. Kalau ada pendampingan enggak di orang tua, maksudnya ini jam segini harus belajar nih, Noval, Abang Noval harus belajar begini, jam segini nggak ada yang nggak ada. Oke. Tapi dikasih fasilitas. Wow, Ya. Fasilitasnya dari? Misalnya mau beli buku ini, dikasih beli. Oke, jadi dikasih ya. Dan ada tuh sampai buku oret-oretan yang besar. Oke. 10 buku harganya 250.000. Oke. Itu saya pakai saya pakai tahun ini udah 5 bulan saya pakai tapi belum habis. Oke, itu juga fasilitas yang diberikan orang tua ya. Iya. Luar biasa. Gimana nih? Artinya selain pendampingan tadi diberikan fasilitas, kemudian dari sekolah sendiri. Seperti pertanyaan tadi Adik Safira, gimana dari guru nih? Ada pendampingan setiap, apakah sama dengan Adik Safira 2 kali dalam seminggu ada bimbingan? Untuk pendampingan matematika di sekolah, memang sebelum daring ini rutin di sekolah 2 kali seminggu. Kemudian saat daring itu pun kita buat grup WhatsApp sendiri yang khusus pembinaan matematika. Kemudian 2 kali seminggu juga, tapi malam. Secara daring ya. Ada bimbingan malam juga. Bukan. Sama dengan Adek juga? Yang daring ini. Oh, yang daring. Oke. Waktu lomba kemarin nih, persiapan apa sih yang disiapkan sama adik-adik semuanya ini ya, antara Noval, kemudian Yolanda dan Safira ketika lomba? Persiapan apa? Persiapan lomba tentunya kita ada persyaratan tertentu kan. Oke. Misalnya menyiapkan 3 device. 1 device untuk soal dan 2 device untuk zoom. Jadi 1 zoom yang mengarah dari samping dan 1 zoom mengarah ke oret-oretan. Jadi itu harus terarah gitu, harus kelihatan gimana cara kita mengerjakan. Kemudian persyaratan yang lain itu persiapannya tentu alat tulis dan segala macam. Ada kesulitan nggak kemarin waktu ikut lomba? Untuk Artinya kesulitannya, ya pastinya soal-soalnya juga ada nggak soal-soal yang memang tidak pernah dilatihkan gitu ya, kemudian keluar, ada nggak gitu? tentu ada. Oke. Karena- Bagaimana caranya tuh Bang Noval menyelesaikan? Aduh pusing nih gitu. Kok saya belum dapat ini gitu? Gimana? Karena tuh? kan di berbagai negara kan standar pelajaran matematika sekolah olimpiade di setiap negara itu kan berbeda. Jadi penyelenggaranya pun harus menyesuaikan gitu. Oh, di setiap negara ini pasti kayak gini-gini. Oh, jadinya kayak disesuaikan. Terus dibuat soalnya. Kemudian yang soalnya yang baru yang tak pernah saya pelajarin itu banyak karena gara-gara mengikuti standar setiap negara itu jadinya kebanyakan soal logika.
Oke. Kemudian soal materi yang banyak kemudian ditumpuk dalam satu soal. Oh gitu. Jadi itu kesulitannya di situ. Iya. Karena kita nggak tahu juga soalnya tiba-tiba gitu Iya, kan ya. itu Nah, pun- cara Bang Noval, karena kita nggak tahu nih soalnya begitu kan. Iya. Apalagi soalnya juga nggak ada bocoran apapun gitu kan. Nah, cara-cara Bang Noval untuk menyelesaikan yang begitu itu seperti apa? Ya, penyelenggaranya pun tidak memberikan kisi-kisi kan. Kisi-kisinya cuma mentok cuma segitu, cuma materi yang garis depan doang. Terus makanya saya cuma pelajarin yang kayak gitu, tapi untungnya emang pengalaman Oke, sebenarnya. betul. Sudah Terbiasa. Ya, bentuk-bentuk soal yang sudah biasa. Oke. Jadi salah satu juga kalau udah pengalaman ya, ini udah kemarin gitu kan. Iya, jadi- Caranya juga seperti ini gitu. Oke, itu Bang Noval itu. Tapi bahagianya apa sih yang kemarin? Artinya ada beberapa soal yang memang wah ini di luar kepala nih gitu kan. Kepala. Gimana, ada nggak seperti itu? Ya, berhubung semua soalnya itu berbahasa Inggris ya. Oke. Jadi kayak saya menghafal gitu kata-kata kunci seperti kata jumlah semua bilangan Oke. atau turunan dari gini dan sebagainya, itu kayak saya harus hafalin. Kemudian walaupun saya tidak terjemahin seluruh soal tapi saya sudah paham. Oh, Jadi ya bisa, alhamdulillah bisa sedikit lancar lah untuk mengerjakan. ternyata Bang Noval punya trik-trik gitu juga. Ini salah satu nih teman-teman. Harus ada strategi. Oh, strateginya Ya. bagus. Jadi contoh juga nih. Kalau ada olimpiade seperti itu, kategorinya Bang Noval kasih kisi-kisi atau kasih strategi nih. Oke, bagus ya. Kemudian Mbak Ade Yolanda nih. Ini termasuk lomba short movie juara nasional dengan judul Simpang 5 Kota Tua Ampenan. Kok bisa judulnya Simpang 5 Kota Tua Ampenan, kok jadi judul gitu loh? Karena Simpang 5 itu salah satu latar tempat yang kami gunakan di dalam short movie-nya. Latar tempat yang menonjol yang ada dalam short movie-nya. Selain itu, Simpang 5 merupakan tempat yang identik dengan Kota Tua Ampenan dan memiliki beberapa sejarah. Oh gitu. Jadi memang kita diminta dari kita sendiri tema atau mereka yang buat tema dari kita sendiri? Dari panitianya. Oh, dari panitia. Iya. Oke, dan itu yang dipilih oleh Yolanda dan kawan-kawan gitu. Iya. Oke. Itu yang Simpang 5 Kota Tua. Itu berapa waktu itu? Artinya berapa detik gitu. Kemudian menjadi kategori best poster gitu. Durasi short movie-nya itu 15 menit. Karena memang batas maksimal yang ditentukan oleh panitia lombanya adalah 15 menit. Oke, nggak boleh lebih. Kalau lebih maka akan Pengurangan poin. Oke, nggak boleh kurang juga ya. Itu luar biasa, timnya 13, kemudian disatukan dengan jadi short movie, video pendek. Jadi hasilnya luar biasa. Nah, ini Ade Safira Aulia Putri ini dapat emas, ini medali emas bidang saintek pada OSMB PTN yang diadakan POSI ini. Terus ada yang kedua kemudian mendapat perunggu itu juga di bidang biologi. Nah, ini POSI juga, emas juga di bidang biologi ISSC pada ISSC yang diadakan Instin ya. Ini gimana nih? Waktu ikut olimpiade itu ada nggak? Artinya pasti tadi pertanyaannya juga sama dengan Abang Noval. Kesulitannya nih apa kira-kira waktu kemarin? Kesulitannya paling kayak soal-soal yang belum pernah diajarin atau yang di luar kemampuan. Itu berapa persen yang belum dipelajari? Kira-kira? 30% lah. Oke, banyak. Tapi beda tergantung kompetisinya. Oh gitu. Tapi Safira punya trik juga kayak Bang Noval nih. Oke, itu triknya seperti apa? Ketika 70% belum dipelajari, bengong dong gitu. Kalau biologi kan bisa kita mikir pakai logika. Oke. Kecuali matematika harus ini ya, Hafal rumus. Betul. Gimana? Diceritakan teman-teman. Ya kayak dipelajari lagi dah, dibaca baik-baik soalnya, terus mikir pakai logika kayak gimana bisa jawabannya ini gitu. Oke. Oh, lebih kepada logika.
Oke, itu berarti nggak terlalu sulit juga bagi adik karena sudah terbiasa juga kan? Iya. Udah berapa kali ikut lomba nih? Selain yang tadi? Ada 3 ya tadi? 10 kali dan itu dapat juara terus. Yang dapat juara cuma 3. Oh, ketika yang kemarin. Dan ini tahun 2021. Oke. Itu langkahnya jauh banget itu dari 10 kali mengikuti olimpiade dan alhamdulillah tahun ini dapat juara. Kalau kita lihat dari kategori ini memang tidak semua yang dapat kesempatan untuk ikut olimpiade ini. Nah, kebahagiaan adik Yolanda nih, tadi belum saya tanya nih tentang gimana sih kebahagiaan orang tua ketika tahu wah anak saya nih dapat ini jadi artis, dapat video gitu. Gimana nih orang tua? Pastinya sebagai orang tua bangga gitu. Okay. Dan orang tua selalu mensupport walaupun non akademik begitu, tapi kemampuan setiap orang itu berbeda. Jadi jangan takut untuk berprestasi walaupun itu di bidang non akademik. Oke, luar biasa. Kalau kalian takut, ketika ketakut begitu ya, seperti katanya Ade Yolanda, maka tidak akan kalian berhasil atau sukses gitu ya. Betul. Jadi kalau dari orang tua itu yang tadi ya bahagia banget. Kemudian dari guru nih, ketika kalian diumumkan menjadi juara, apa nih? Ada nggak reward atau apa gitu dari guru atau dari kepala sekolah, kebanggaan gitu, apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian? Pastinya bersyukur karena walaupun kita belajar daring, kita masih semangat berprestasi dan belajar. Sekolah juga memberikan dukungan sekaligus fasilitas dan tetap membimbing walaupun dalam keadaan daring. Oke. Dan itu juga berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa ya. Ini kalau short movie itu berarti video pendek itu ada guru yang latih juga? Iya. Oh, ada. Dan itu setiap hari latihan? Atau gimana? Selama COVID karena kan nggak boleh ya, gimana latihannya? Kita diskusi lewat grup WhatsApp. Oh gitu, oke. Jadi dikasih tahu nih kalian harus begini gitu. Oke. Selain itu ada nggak pembinaan artinya ada dari rumah sendiri atau dari Ade Yolanda, dari orang tua untuk belajar broadcast atau belajar tentang bagaimana sih buat video sendiri atau gimana gitu? Saya lebih sering menonton video-video dari YouTube. Oh, itu salah satu ya. Oke. Itu salah satu ya cara untuk adik-adik juga supaya nggak dari guru semua, tapi kita juga belajar dari yang lain. Oke. Ini kalau kita bicara tentang yang tadi dari Bang Noval, kemudian Ade Yolanda dan Safira, apa sih pesan atau harapan nih yang mau disampaikan ke adik-adik kita atau teman-teman kalian gitu ya yang di luar sana yang belum diberi kesempatan untuk ikuti lomba atau olimpiade seperti kalian, apa nih? Bisa Bang Noval menjawab, bisa juga yang lain. Siapa duluan nih? Satu-satu dong. Ya, pesan untuk teman-teman. Oke, boleh. Mungkin ya tetap semangat karena walaupun tidak juara ya ikutilah hidupmu sesuai bakat dan minatmu. Jangan misalnya teman saya ini matematika, ikuti matematika tapi ternyata bukan bakatnya, ya percuma. Jadi ya ikuti apa yang kamu bisa, kemudian itu yang harus Anda dalami, kemudian di sanalah Anda juaranya. Oke, luar biasa. Jadi ikuti apapun itu, misalnya ketika ada kejuaraan atau lomba apapun ikuti, yang penting adalah pengalaman. Nah itu sekali. Jadi supaya terbiasa gitu ya. Nah dari Adik Yolanda gimana? Setiap orang memiliki bakat yang tersendiri, yang berbeda. Selalu percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa untuk
melakukan yang terbaik. Oke. Jadilah versi terbaik dari diri sendiri, karena akan selalu ada harapan bagi mereka yang gigih berusaha. Insyaallah. Oke, ya, luar biasa ya. Ini minder nih saya nih. Dari adik Safira gimana? Terus mengikuti kompetisi gitu walaupun gagal, jangan pernah menyerah, terus mencoba latihan-latihan soal, pasti nanti akan ada saatnya kamu menjadi pemenang. Wih, luar biasa. Akan ada saatnya kalian sukses dan jadi pemenang, betul ya. Nih terakhir nih, apa sih targetan ke depan? Nih target adik-adik Bang Noval, adik Yolanda dan adik Safira, targetan ke depan apa yang mau kalian harus ikuti ke depan nih? Karena kan pasti ada banyak sekali olimpiade yang kalian harus ikuti juga. Selain itu, apa yang targetan? Apakah kalian harus yang belum internasional akan internasional kah? Atau yang belum ikuti yang lain akan ngikutin olimpiade yang lain? Gimana? Apa targetan dari Bang Noval dulu? Target dari saya, mungkin jika ada lomba lagi sebelum semester ini, mungkin yang internasional saya akan ikuti. Kemudian setelah semester mungkin akan fokus ujian untuk kelas 12. Oke, oh iya, Ya. mau ujian ya. Emang ada olimpiade lagi setelah ini? Nah itu belum saya ya? cari. Oke. Persiapkan dulu Iya, ya. harus Oke, persiapan. betul. Dari adik Yolanda? Tentunya akan mencari lomba lain yang lebih baik Oke. dan lebih Menantang. Iya, Betul. lebih menantang untuk Oke. diikuti sebelum kelas 12 juga. Oke. Karena setelah kelas 12 mungkin akan lebih fokus untuk Betul. ke universitasnya. Oke, Iya. ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, fokus dengan itu. Oke, dari adik Safira? Mengikuti lomba-lomba yang belum pernah diikuti. Oke, seperti apa adik Safira? Kayak mencoba-nyoba ikut mungkin yang internasional. Oh, luar biasa nih targetannya nih. Jangan sampai nanti Bang Noval bilang gini, jangan mengalahkan saya nih. Itu enggak ya, Bang Noval ya enggak. Iya. Jadi targetannya harus internasional. Enggak sih, Cap. Mau nyoba nyari informasi dulu. Oke, harus dong. Harus ikut internasional. Kan udah ikut nasional semua. Jadi harus ikut internasional. Oke, ini jadi pemicu kita bersama. Apalagi ini jadi salah satu penyemangat, motivasi bagi siswa-siswa di luar sana, kemudian adik-adik semuanya di sana, baik dari adik Safira, Yolanda, dan Abang Noval. Kenapa tidak? Kalian ini masih punya kesempatan waktu yang banyak, apalagi masih kelas 11 ya. Kelas 11 juga sama ya, kelas 11. Oh, kelas 10. Jadi masih tinggal 2 tahun lagi ya. Nah, jadi ini salah satu motivasi ke depan bagi adik-adik kita atau teman-teman kalian semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, itu perbincangan kita setelah 30 menit ke depan yang lalu ya. Kita sudah berbincang-bincang dengan adik-adik kita yang berprestasi, dan ini menjadi salah satu motivasi luar biasa buat kalian di luar sana. Tidak ada salahnya kalian mencoba. Ketika kalian tidak mencoba baru yang salah, itu yang salah. Nah teman-teman, ada sebuah ungkapan yang mengatakan ada 2 cara untuk belajar, yaitu pertama membaca dan mendekati orang sukses. Nah ini salah satunya, yang mana yang kalian pilih antara kalian membaca atau mendekati orang sukses? Salah satunya ada antara yang 3 ini, insyaallah. Saya Hubi pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.